Soalnya itu tuliskan mekanisme reaksi yang menunjukkan struktur stereokimianya mulai awal, keadaan transisi, dan produk. Untuk reaksi SN2 antara gugus ion metoksi ini dengan R2 bromobutana. Nah, karena ini SN2, substitusi itu kan pergantian gugus ya. Jadi itu gugus OCH3 ini menggantikan BR bromo yang ada di bromobutana. Untuk SN2 ini reaksinya reaksi cepat. Jadi elektron yang ada di OCH3 itu menyerang C yang ada di bromobutana. Nah, karena ini minta struktur stereokimianya, maka kita buat R2 bromobutana. R itu kan menunjukkan gimana ya? Jadi ini kan ada CH3, BR sama CH2, CH3. Kalau R, maka dari gugus yang paling besar, bukan gugus yang besar, tapi dia itu ada prioritas. Jadi yang paling besar itu dari CH3, BR sama CH2, CH3 itu paling besar itu prioritasnya tuh BR. Habis BR, CH2, CH3 baru CH3. Nah, ketika ini R, maka arah prioritas dari yang prioritas ke CH2 ke CH3 ini disebut R2 bromobutana. Saya buat ada dua bentuk stereokimianya. Yang satu ini yang atas, ini yang kayak ada di buku sama di PPT. Bukunya halaman 174, tapi yang bawah juga nih ada di buku di halaman 144. Nanti terserah teman-teman mau enaknya yang mana makainya, dua-duanya bisa kayak gitu. Nah, kemudian ketika elektron dari OCH3 ini menyerang atom C yang parsial positif, maka akan terjadi keadaan transisi. Transisi ini itu keadaan antara masuknya gugus OCH3 kemudian lepasnya BR. Makanya garisnya itu titik-titik gitu kan. Dan menghasilkan senyawa metoksi kayak gitu. Gugus BR-nya lepas, gugus metoksinya masuk. Sehingga terbentuklah senyawa S2 metoksibutana kayak gitu. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang struktur stereokimianya yang atas atau yang bawah itu sama aja. Lanjut ke yang B. Itu soalnya buat reaksi itu antara metanol dengan S2-kloro-1-fenilpentana. Dan ditanya apakah produknya itu optis aktif. Jadi yang pertama itu kita buat dulu senyawa dari S2-kloro-1-fenilpentana. Karena yang tadi R itu arahnya searah jarum jam, maka kalau yang S berarti berlawanan arum jam. Ini kok gerak-gerak. Tadi ini kayaknya laptopnya nih. Udah, oke. Nah, selanjutnya kita buat dulu struktur dari S2-kloro-1-fenilpentana. Karena ini pentana, maka C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kloronya di 2, maka CH2 yang kedua ada gugus Cl-nya. Fenil kan ada nolnya, nol apa sih? Ada lingkarannya ya di sini. Kan kalau ini baru heksana, belum fenil. Jadi nanti kalian tambahin nol ya. Yunda lupa nambahin. Nanti tambahin buletan. Pokoknya nanti ada fenil yang kayak gini. Lingkaran. Iya, sip. Nah, kayak gitu. Nah, ini fenil, gugus fenil. Nah, sebenarnya tuh
kayak gini aja sih nggak apa-apa, cuman tuh kan ada S-nya ya, S2 kloro 1 fenilpentana. Jadi Yunda pikir kayaknya perlu dibuat stereokimianya deh, bentuk S, karena ada S-nya di sini sih namanya, S2 kloro 1 fenilpentana. Makanya Yunda buat lagi, apa namanya, stereokimianya, yaitu aduh, bisa bentuknya yang seperti ini, atau yang kayak gini. Kan, Cl, ada gugus C ini, ada gugus Cl, terus ada fenilnya, sama ada C3H7. Prioritasnya Cl, baru yang fenil, baru yang C3H7. Karena arahnya itu berlawanan jarum jam, maka dia S. Kemudian, setelah kita udah buat nih bentuk senyawanya, baru kita mekanismenya. Karena dibilang kalau yang B ini mekanisme SN1, maka di SN1, ini bener deh. Ini nggak bisa diem. Kayaknya laptopnya ini, oke, udah diem. Mekanismenya, yang pertama itu pembentukan karbokation. Jadi, senyawanya itu apa namanya, SN1 tuh tahap pertama itu pembentukan karbokation. Jadi gugus Cl itu lepas dari senyawa S2 kloro 1 fenilpentana. Pelepasannya jadi ada zat antaranya lepas membentuk karbokation. Yang ini karbokationnya. Ada C plusnya dan melepas Cl min. Kemudian setelah terbentuk karbokation, tahap kedua yaitu penggabungan karbokation dan nukleofil. Nukleofilnya itu metanol yang ini. Jadi, metanol itu menyerang karbokation yang sudah terbentuk sehingga terjadi keadaan transisi lagi yang mana itu apa namanya nukleofil akan bergabung dengan karbokation sehingga terbentuklah O yang bukan parsial positif, tapi dia ya apa namanya muatan positifnya itu lebih karena ikatannya ada 3. Kan harusnya ikatan O itu cuma 2. Karena ini tidak stabil, maka tahap ketiga pelepasan H dari O. Sehingga terbentuklah senyawa ini. Nah, dari terbentuk senyawa ini, kan ditanya tuh apakah optis aktif, apa produknya. Untuk mengetahuinya, kita akan membentuk pisernya dulu. Nah, cara pembentuk apa namanya? Jadi itu optis aktif itu maksudnya senyawa yang di yang dimasukkan ke dalam apa namanya ada alat yang namanya cahaya terpolarisasi bidang. Jadi dikasih apa namanya senyawa itu diberi cahaya polarisasi bidang, maka dia disebut optis aktif. Cirinya itu memiliki enantiomer. Maka dari itu, produk yang kita cari ini, kita buat dulu apakah dia punya enantiomernya. Enantiomer itu kan kemarin itu pokoknya ada bayangan cerminnya. Maka kita cari nih cekiral dari senyawa produk yang udah kita cari. Yang udah hasilnya tadi. Nah, ada satu cekiral. Cekiral itu kan C yang memiliki gugus yang berbeda. Jadi C ini ada ikatan yang pertama itu OCH3, yang kedua sama fenil, yang ketiga sama H, dan yang keempat sama CH2, CH2, CH3. Jadi kan empat-empatnya itu beda gugusnya. Tinggal kita buat fisernya, kemudian kita lihat bayangan cerminnya. Apakah dia itu enantiomer? Ketika kita buat ternyata benar enantiomer, maka ini senyawa produk ini bersifat optis aktif. Dari soal nomor 1A dan B ada yang ditanyakan?
Oke, gitu kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Oke. Nah, soal yang nomor 2A itu ditanya, jelaskan mekanisme reaksi yang berlangsung. Jadi tuh, Yunda tuh mikir awalnya, ini tuh, cuman kasih penjelasan aja, ini termasuk mekanisme apa. Cuman, Yunda juga nanya lagi kan sama Yunda Elvis, kayaknya bagusnya dikasih reaksinya deh. Jadi, kita jajal apa namanya, nggak tahu sih nanti di soal gimana, make reaksi apa penjelasan, tapi bagusnya sih pakai reaksi aja ya, supaya jaga-jaga. Nah jadi, kan ini ada 3 senyawa di soal itu. Kemudian dikasih laju relatifnya dan bereaksi dengan etanol. Senyawa pertama itu CH3CH2Cl bereaksi dengan etanol. Nah, kita lihat ini nih sebelum bereaksi ini harusnya tuh kita lihat dulu C-nya ini, itu atom C-nya itu yang mengikat halida itu C apa? Primer, sekunder, atau tersier. Nah, kalau yang ini C sekunder. Oke, maka karbon kationnya kurang parsial positif. Dan halangan steriknya sedang. Kemudian laju relatifnya itu 1 nilainya. Maka disimpulkan kalau yang senyawa A ini itu SN2. Teman-teman juga bisa lihat di halaman mana ya? Berapa ya tadi? Oh ini, 186. Jadi tuh dia tuh sama, cuman di paling atas ya tabel, laju relatif beberapa alkil bromida. Apa namanya, CH3CH2Br itu 1,00 dan di bawahnya ada tulisan pangkat A kan. Nah, yang pangkat A itu maksudnya reaksi yang teramati dari metil bromida dan alkil bromida primer agaknya terjadi dengan mekanisme yang berbeda atau SN2, bukan SN1. Jadi kemungkinan besar senyawa pertama itu SN2. Lanjut. Senyawa yang kedua CH2 CH2Cl. Kita lihat lagi C yang mengikat dengan gugus halidanya, itu C sekunder. Kemudian maka karbokation yang terbentuk itu primer. Karbokation itu nah di halaman 186 juga di halaman bawah stabilitas karbokation. Jadi kalau CH3 metil itu metil karbokationnya, kalau CH3CH2 itu primer, CH3 2CH itu sekunder, CH3C itu tersier. Jadi senyawa kedua itu karbokationnya primer. Halangan steriknya besar. Terus laju relatif itu tinggi 50. Kalau SN2 itu halangan steriknya harusnya itu yang bisa dilakukan itu hanya kecil halangan steriknya. Bisa dilihat di data halaman 180. Jadi itu kalau primer, sekunder, SN2 itu masih bisa. Tapi kalau udah tersier itu susah kayak gitu untuk SN2 tuh bekerja. Nah, ini laju reaksi relatifnya juga tinggi. Maka kemungkinan besar ini reaksinya SN1. Untuk tahapannya ada 3 tahapan. Jadi itu gugus Cl itu pergi sehingga terbentuk karbokation. Kemudian karbokation itu diserang oleh etanol yang merupakan nukleofilik. Kemudian menghasilkan O yang memiliki 3 ikatan. Ion terlalu positif gitu kan. Untuk dia stabilnya, maka pelepasan H sehingga terbentuklah ether gini, senyawa ether. Lanjut ke senyawa yang ketiga, C6H5CH2Cl.
kita untuk tahu dia SN1, SN2, kita lihat C-nya sekunder. Kemudian karbokationnya primer, halangan steriknya besar, ada C6 tuh kan, H5C2. Terus laju reaksinya juga tinggi 150. Udah dapat disimpulkan bahwa senyawa ini pasti SN1 kayak gitu. Tahapannya, yang pertama pelepasan gugus Cl atau klorida sehingga terbentuknya karbokation. Setelah sudah terbentuk karbokation, diserang dengan nukleofil yang berupa etanol sehingga terbentuklah senyawa yang O-nya itu 3 ikatannya. Untuk stabil, maka O akan melepas H sehingga terbentuklah ether juga. Nah, soal yang B itu tanya soalnya tuh apa ya? Pokoknya ada deh. Apa sih soalnya tuh apa ya? Hubungkan laju relatif sama struktur dari ketiga senyawa itu. Apa hubungannya kayak gitu kan. Nah, jadi laju relatif itu semakin besar berbanding lurus dengan banyaknya rantai karbon. Hal ini disebabkan oleh karbokation yang semakin stabil. Materinya itu ada di halaman 186. Teman-teman bisa lihat yang E stabilitas karbokation yang paling bawah. Jadi ini ada efek induksinya sehingga atom C yang mengikat gugus halida itu semakin parsial positif. Kita lihat dari ketiga senyawa. Senyawa yang pertama itu efek induksinya sedikit banget. Terus yang kedua itu cukup besar. Dan yang ketiga karena rantai karbonnya panjang, maka sangat besar. Sehingga itu yang menyebabkan laju relatifnya itu semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari struktur di atas dapat diketahui bahwa penyebab laju reaksi makin tinggi karena stabilnya karbokation. Mungkin itu yang dapat Yunda sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.